warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Niza Najwa Omalian. Aku dari kelas 11 IPS 2. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Definisi kebudayaan. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Budi, yang artinya budi atau akal. Sedangkan budaya dalam bahasa Inggris yaitu kultur, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Definisi menurut para ahli atau menurut Kunto Janingrat, budaya adalah keseluruhan sistem mencakup segala yang merupakan hasil cipta, karsa, dan karya manusia yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Lalu ada 3 wujud kebudayaan. Yang pertama yaitu wujud kebudayaan berupa hasil kebudayaan karya manusia, yaitu wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan hasil karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Lalu yang kedua ada wujud kebudayaan berupa tindakan, atau sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya, menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Lalu yang terakhir yaitu wujud kebudayaan berupa gagasan. Ini adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau alam pemikiran warga masyarakat. Lalu ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu sistem religi atau upacara keagamaan. Manusia merupakan homo religius, di mana budaya berperan dalam membentuk kepribadian orang Indonesia yang sangat dekat dengan agama. Oleh karena itu, setiap perbuatan dan perkataan orang Indonesia sangatlah dibatasi oleh sistem kepercayaan atau religi. Sedangkan yang kedua yaitu sistem dan organisasi kemasyarakatan. Manusia merupakan homo socius, di mana membutuhkan orang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu sistem pengetahuan. Manusia merupakan homo sapiens, yang dimana manusia membutuhkan pengetahuan baik dari pemikiran sendiri ataupun pemikiran orang lain. Kemampuan manusia untuk mengingat apa yang telah diketahui kemudian menyebarkan atau menyampaikan kepada orang lain. Lalu yang keempat ada bahasa. Manusia merupakan homo languens, di mana manusia membutuhkan bahasa sebagai alat perantara untuk berkomunikasi dengan sesama. Lalu yang kelima yaitu kesenian. Manusia merupakan homo esteticus, di mana manusia selalu menghasilkan kreativitasnya untuk kepuasan batin. Lalu yang keenam yaitu sistem mata pencaharian. Manusia merupakan homo economicus, di mana manusia harus selalu memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Manusia merupakan homo faber, di mana manusia dengan pemikirannya dapat menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya ada faktor-faktor geografis penyebab keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama ada lokasi. Lokasi merupakan suatu tempat dalam suatu wilayah. Yang kedua ada jenis iklim. Iklim yang berbeda antara daerah akan menimbulkan kondisi alam yang berbeda juga. Kondisi ini membangun pola perilaku dan sistem mata pencarian yang berbeda. Akibatnya terjadi keragaman regional atau daerah di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu bentuk relief, merupakan tinggi rendahnya permukaan bumi. Yang keempat, jenis tanah. Jenis tanah merupakan penentu kesuburan tanah di suatu tempat. Tanah yang subur akan lebih menarik sehingga menyebabkan wilayah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang cenderung lebih tinggi dibanding tempat yang lain. Lalu yang kelima ada jenis flora dan fauna. Faktor ini mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Yang keenam ada kondisi air. Faktor ini menentukan dapat tidaknya suatu wilayah dihuni dengan baik sehingga ini merupakan kunci bagi kehidupan manusia. Lalu yang ketujuh ada sumber mineral. Persebaran sumber mineral tergantung pada kondisi setiap wilayah. Lalu yang terakhir yaitu kontak dengan laut. Daerah dengan dekat dengan pesisir cenderung lebih maju karena terjadi interaksi dengan wilayah lainnya. Dan keragaman budaya di Indonesia. Pertama itu beragamnya suku. Di Indonesia memiliki sekitar 1340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah. Lalu yang kedua yaitu beragamnya bahasa. Di Indonesia terdapat 718 jenis bahasa yang meskipun banyak jenisnya, tetapi fungsi dan tujuan bahasa itu tetap sama, yaitu sebagai alat komunikasi. Lalu yang ketiga yaitu beragamnya agama. Terdapat 6 agama yang telah diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Lalu yaitu ada beragamnya seni dan budaya. Keragaman suku bangsa di Indonesia menciptakan berbagai jenis adat dan kesenian.
wujud kebudayaan masyarakat di Indonesia antara lain yaitu seni sastra, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Di sini terdapat dua pandangan pengaruh geografis. Yang pertama, paham determinisme menurut Fredrik Faradzell. Paham determinisme adalah paham yang beranggapan bahwa keadaan alam suatu wilayah sangat menentukan sifat karakter dan pola hidup penduduk di wilayah tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu paham posibilisme menurut Paul Vidal Della. Paham posibilisme yaitu memandang manusia sebagai makhluk aktif yang dapat membudidayakan alam untuk menunjang kehidupannya. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa faktor geografis sangat berpengaruh terhadap keberagaman budaya. Perubahan yang dapat terjadi akibat interaksi antara budaya. Yang pertama yaitu amalgamasi adalah proses penyatuan dua ras atau suku melalui proses pernikahan. Yang kedua yaitu asimilasi, adalah pembaruan dua kebudayaan atau lebih yang ditandai dengan menghilangnya kebudayaan asli. Lalu yang terakhir yaitu ada akulturasi, adalah percampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan budaya aslinya. Lalu terdapat juga budaya lokal dan budaya nasional. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh daerah atau suku bangsa, sedangkan budaya nasional adalah budaya yang diangkat serta diakui menjadi identitas nasional suatu bangsa. Contohnya budaya nasional yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bendera negara Indonesia yaitu bendera merah putih, lagu nasional, dan lain-lain. Bentuk seni budaya Indonesia sebagai potensi pariwisata. Kekayaan alam dan budaya di Indonesia sangatlah beraneka ragam. Hal tersebut dapat menjadi sebuah potensi dalam bidang pariwisata. Selain keindahan alam Indonesia, budaya tradisional juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan bidang pariwisata. Misalnya, dalam pengembangan ekonomi kreatif, kebudayaan yang ada di Indonesia terbentuk dari keanekaragaman suku di Indonesia, serta dipengaruhi oleh sejarah, kebiasaan, dan adat istiadat. Dapat kita ketahui dari berbagai jenis produk kebudayaan yang dapat kita jumpai, diantaranya yaitu seperti tari tradisional, lagu daerah, bahasa daerah atau bahasa nasional, kesenian, rumah adat, sejarah, pakaian, alat musik, makanan, dan permainan olahraga. Lalu terdapat dua cara untuk melestarikan budaya. Yang pertama yaitu kultur experience. Kultur experience merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung. Contohnya yaitu jika kebudayaan tersebut terbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut. Lalu yang kedua yaitu kultur knowledge. Kultur knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan ini sendiri dan potensi pariwisata daerah. Nah, contohnya yaitu museum. Nah, materi keragaman budaya Indonesia telah selesai. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.